Kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh pendidik kepada peserta didik agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Praktik segitiga restitusi dilaksanakan saat pendidik berada di posisi kontrol manajer. Pada saat melaksanakan segitiga restitusi, aspek yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik dari peserta didik, sehingga nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif. Nilai-nilai kebajikan yang telah tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif, pada akhirnya akan membentuk karakter peserta didik. Proses segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Proses segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini adalah mengubah identitas anak dari identitas gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses sehingga mampu menggunakan rasionalnya. Proses segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindak yang salah. Dalam langkah ini, setiap tindakan dilakukan oleh peserta didik adalah adanya suatu tujuan. Kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh peserta didik? Bukan berarti pada tahap ini kita sebagai pendidik menguatkan tindakan yang salah itu pantas dilakukan. Namun pada langkah ini menguatkan pemahaman didik untuk alasan peserta didik melakukan tindakan yang salah. Proses segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini adalah proses di mana peserta didik menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang ia percaya. Berikut ini adalah contoh respon dari ketiga langkah proses segitiga restitusi. Selanjutnya kita akan memasuki praktik penerapan segitiga restitusi. Tadi Ibu mendengarkan dari guru piket, kamu sering datang terlambat. Iya, Bu. Sudah berapa kali kamu datang terlambat sudah datang kamu? Sudah 4 kali, Bu. Datang terlambat suatu kesalahan bukan? Iya. Hai, setiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahannya, ya, dan kita bisa belajar dari kesalahan yang kita perbuat dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Naila, kita akan cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Naila sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa datang terlambat? Karena saya sering begadang sambil main HP, Bu. Kurang tidur, bergadang. Kamu tahu pikiran kelas apa yang kita sepakati, Nay? Tahu, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Disiplin itu penting tidak, Nay? Penting, Bu. Karena membuat saya datang tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Tuh, menghargai itu penting ya. Dan sampai manfaat buat kita nih, bagi Naila, bagi ibu. Orang yang menghargai waktu biasanya dia akan sukses dan bisa melatih kepedulian, ya. Iya, Bu. Melatih kepedulian dan dia sehingga dia bisa sukses karena dia tidak menunda pekerjaan, ya. Tepat waktu seperti itu ya. Iya, Bu. Saya juga menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf. Iya, Nay. Sikap yang sudah baik kamu sudah lakukan dengan cara minta maaf dan sungguh-sungguh kamu dengan tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah ya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa datang tepat waktu ke sekolah, Nay? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi sampai main HP, Bu. Baik, Naila. Naila sudah menemukan solusinya. Lalu Ibu berhak ya, naik. Kemudian datang terlambat lagi. Sekarang silakan Naila bisa kembali ke kelas dan bisa terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Rahmawati dari 12 Akuntansi 1. Terima kasih Ibu Guru telah membantu saya untuk mencari solusi atas kesalahan buku saya buat. Dengan begitu,
Nisa tidak akan mengulang lagi dan tidak akan terlambat datang ke sekolah. Terima kasih. Permisi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Aura, Ibu mendengar dari ketua kelas kamu hari ini bertengkar dengan email. Iya Bu, habis kesal sih. Kenapa kamu harus kesal dan marah, Nak? Email terus mencontek tugas-tugas saya Bu, bukan hanya tugas-tugas tetapi PR juga selalu dicontek. Oh, jadi begitu ceritanya. Ya, Ibu rasa wajar jika kamu melakukan hal itu ya, marah dan kesal karena pekerjaan kamu dicontek. Jika Ibu berada di posisi kamu, mungkin Ibu akan melakukan hal yang sama, ya. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan dengan email? Saya marah-marah dan memaki email Bu. Tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat itu ada alasannya ya. Iya Bu, masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal, tetapi email hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ibu tahu kamu punya alasan tadi ya, Nak ya. Kamu merasa marah dan tidak rela pekerjaan dicontek. Ibu rasa itu wajar, tetapi Ibu sangat menghargai jika kamu tidak melakukan hal kekerasan seperti memukul tadi ya. Sekarang coba Nay kita pikirkan kembali, apakah tindakan kamu dengan kesal, marah-marah dan menggebrak meja sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut Aura, keyakinan kelas mana yang dilanggar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya, benar ya Aura ya. Saling menghormati antar teman, apakah itu penting, Nak? Penting Bu. Baik, jika menurut Aura itu penting, jadi keyakinan kelas mana yang harus Aura lakukan pada saat Aura sedang merasa kesal dan marah seperti tadi? Harus lebih sabar Bu. Apakah Aura bersedia untuk memperbaiki kesalahan? Bersedia Bu. Jadi apa yang akan Aura lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan lebih sabar dan menahan amarah. Jika ada teman yang ingin mencontek, saya akan melaporkan kepada guru dan wali kelas Bu. Ya, tepat sekali ya Aura. Pendapat kamu tetap semangat dan tetap bersabar. Aku yakin kamu bisa menjadi lebih baik ya. Terima kasih. Sekarang bisa kembali kelas Terima dan kasih Bu. tetap untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Ya. Bu. Sama-sama Nak ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Liantifani dari kelas 12 AKL 1. Saya senang sekali dapat diajak berdiskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah saya karena perilaku teman-teman saya. Saya juga menjadi belajar bahwa saya harus menahan rasa amarah dan saling menghormati teman-teman. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam bahagia.